Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita IPA kelas 9. Apa kabar anak-anakku yang dirahmati Allah? Apakah dalam keadaan yang baik? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan belajar bersama materi listrik statis LS di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dahulukan materi ini meskipun tidak di bab awal, tapi kita dahulukan, tidak masalah. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah mendengar istilah ini, listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis atau elektrostatik. Elektrostatik. Elektro artinya listrik, statis artinya diam. Nah, aplikasi penerapannya yang mungkin pernah adik-adik anak-anak lihat ketika ke Taman Pintar kemarin di Yogyakarta. Ada alat, ketika tangan kita dekatkan begitu, maka rambut kita akan berdiri semua. Nah, itu ada apa? Ternyata ini adalah efek dari listrik statis. Oke, elektrostatik. Elektro artinya listrik atau muatan, statik artinya diam. Maka elektrostatik artinya gejala kelistrikan yang diam. Gejala kelistrikan yang diam. Atau muatan yang diam, yang tidak mengalir. Sehingga belum muncul arus listrik. Perhatikan. Jadi yang kita bahas nanti pada bab ini adalah muatan yang diam, interaksi antar muatan dan lain sebagainya. Dan apa itu muatan? Oke, sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu muatan. Apa itu muatan listrik? Apa itu muatan listrik? Contoh muatan listrik di sini pada atom karbon. Dulu adik-adik sudah pernah belajar tentang atom, bagian terkecil dari sebuah partikel materi yang masih memiliki sifat partikel itu. Dan ternyata di dalam atom itu ada yang namanya muatan listrik. Ada yang namanya elektron, muatan listrik negatif. Ada yang namanya proton, muatan listrik positif, dan ada yang namanya neutron, partikel tidak bermuatan. Saya ulang, elektron partikel bermuatan negatif, proton partikel bermuatan positif, dan neutron partikel tidak bermuatan yang berada di dalam atom. Gambarnya seperti itu. Nah, kalau kita gambar dalam bentuk yang dua dimensi seperti ini, yang warna hijau bertanda negatif ini namanya elektron, bermuatan negatif. Kemudian garisnya, tempat elektron ini namanya lintasan elektron. Kemudian warna pink itu namanya inti atom. Dan inti atom terdiri dari warna kuning neutron tidak bermuatan dan tanda plus proton. Nah, inilah gambarannya. Berarti bagiannya secara umum ada tiga: inti, lintasan, dan elektron. Inti itu ada dua di dalamnya, yakni proton dan neutron. Nah, silahkan diperhatikan adik-adik dan anakku, diperhatikan dan dipahami. Contoh muatan di atom hidrogen. Nah, atom hidrogen di sini ada satu proton
warna hitam ini pada tanda positif, dan satu neutron warna biru dan satu elektron warna merah. Nah, tandanya diperhatikan anak-anak. Yang warna merah tandanya minus, artinya apa? Muatan negatif atau elektron. Yang warna hitam ini tandanya plus, muatan positif atau proton. Dan yang warna biru ini tidak ada tanda apa-apa, tidak ada tanda negatif ataupun positif. Namanya partikel tidak bermuatan. Apa tadi namanya? Namanya adalah neutron. Oke. Nah, sekarang coba, ini ada gambar, anak-anak kemudian jawab. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Oke, kita jawab ya. Nomor 1. Nomor 1 apa ini? Ada berada dalam lintasan, ada tanda minus, namanya elektron. Oke. Nomor 2, di dalam inti ada tanda positifnya, apa namanya? Proton. Nomor 3 mana itu? Oke, di dalam inti tidak ada tanda apa-apa, namanya neutron. Oke, begitu. Mudah kan? Nah, 3 ini silahkan diperhatikan adik-adik. 1 elektron, 2 proton, 3 neutron. Oke, sudah paham kan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gambarnya lebih kompleks sedikit. Nah, kita coba isi lagi ya, diperhatikan. Nomor 1, berada partikel pada lintasan yang ada tanda negatifnya, namanya apa tadi? Elektron, partikel bermuatan negatif. Yang kedua ini dalam inti warna kuning ini, tapi tidak ada tanda apa-apa, berarti apa namanya? Neutron. Nomor 3, yang warna merah ada tanda positifnya dalam inti atom, namanya apa? Proton. Nomor 4, perhatikan nomor 4, yang warna kuning yang ditempati oleh proton dan neutron, namanya apa tadi? Inti atom. Nah, sekarang nomor 5, yang warna merah garis-garis yang ditempati oleh elektron, namanya apa? Lintasan elektron. Nah, ini gampang kan, mudah kan? Insya Allah, silahkan diperhatikan. Kita lanjut. Berikutnya, interaksi antar muatan. Nah, ternyata muatan-muatan tadi itu bisa berinteraksi ketika didekatkan. Positif atau proton dengan proton, positif dengan positif, apa interaksi yang terjadi ketika didekatkan? Tolak menolak. Negatif dengan negatif atau elektron dengan elektron, ketika didekatkan interaksinya apa? Tolak menolak juga. Positif dengan negatif, ketika didekatkan apa interaksinya? Tarik menarik. Nah, catatannya apa berarti di sini? Ketika muatan sejenis didekatkan akan tolak menolak. Nah, sejenis itu bisa plus dengan plus, positif dengan positif, proton dengan proton, atau sejenis juga bisa berarti negatif dengan negatif, atau elektron dengan elektron, minus dengan minus, atau cewek dengan cewek, tolak menolak, jotos-jotosan, cowok dengan cowok, tolak menolak. Tapi ketika tak sejenis, nah, positif dengan negatif akan tarik menarik. Negatif dengan positif, tarik menarik. Laki-laki dan perempuan, tarik menarik. Maka hati-hati anak-anak, jangan dekat-dekat dengan lain jenis, nanti ketarik bahaya. Oke, ini dipahami. Ketika muatan sejenis apa tadi? Tolak menolak. Tak sejenis, tarik menarik. Nah, sekarang coba kita praktekkan dalam analisis. Nah, ini adik-adik, mari kita analisis.
Ini ada muatan A, muatan B, muatan C, muatan D. A, B, C, D. Benda A menarik B. Berarti kalau menarik tadi apa? Lain jenis, tak sejenis. B menolak C. Kalau menolak apa? Sejenis. C menarik D. Kalau menarik berarti tak sejenis. Jika muatan benda D positif, berarti kan D positif. Nah, ini ada tanda positif. Maka muatan A apa? Nah, kita analisis sekarang. Dari mana analisisnya? Dari yang sudah diketahui. Yang diketahui apa? D. D-nya positif. Maka kita lihat D dengan C apa interaksinya? Benda C menarik D ya. Kalau menarik berarti kalau sistem positif, yang C-nya apa? Apa coba kalau menarik? Di sini positif D, C-nya berarti negatif. Gitu kan? Negatif. Kenapa? Karena ada kata benda C menarik D. C menarik D. Sekarang C dan D sudah diketahui. Sekarang lihat B. Benda B dengan C apa? B menolak C. Berarti kalau di sini negatif, kalau supaya menolak di sini harus negatif. Karena apa? Sejenis, harus negatif. B dan C pasti menolak. Nah, sekarang A menarik B. Kalau B di sini adalah negatif, karena A menarik berarti A harus positif. Nah, begini. Jadi sudah, maka muatan benda A adalah positif. Apa positif tadi? Proton. Begitu jawabannya. Udah kan? Oke. Nah, ini hasilnya A positif sesuai dengan analisis kita tadi. Lanjut. Nah, sekarang yang akan kita bahas benda bermuatan. Benda itu aslinya netral, tapi bisa bermuatan. Kapan benda itu bermuatan? Jika terjadi penambahan atau pengurangan elektron. Nah, itu kata kuncinya. Benda itu aslinya netral. Kenapa dikatakan netral? Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, benda itu pada aslinya ini netral. Artinya apa? Tapi netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Proton sama dengan elektron. Ini akan disebut netral. Tetapi benda itu bisa menjadi bermuatan. Kapan? Nah, menjadi benda positif. Kapan itu? Jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Maka bendanya menjadi bermuatan positif. Atau dengan kata lain, kekurangan elektron. Kalau elektron berkurang, maka jumlah protonnya lebih banyak. Karena aslinya itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Karena elektronnya berkurang, maka protonnya lebih banyak. Kalau protonnya lebih banyak dalam satu benda itu, maka dinamakan benda positif. Jelas? Paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang benda negatif kebalikan. Tadi kan awalnya aslinya benda itu kan netral. Menjadi benda bermuatan negatif jika jumlah proton kurang dari jumlah elektron. Proton kurang dari jumlah elektron. Atau dengan kata lain, kelebihan elektron. Kalau elektronnya lebih, maka lebih banyak elektron. Maka bendanya bermuatan negatif. Karena elektron tadi bermuatan negatif. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang coba kita analisis di sini. Ini benda A nih. Benda A yang warna hijau, diperhatikan. Benda A warna hijau. Benda A yang warna hijau diperhatikan. Oke. Nah, ini benda disebut benda netral. Mengapa? Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berapa jumlah protonnya? 1, 2, 3, 4. Berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4. Nah, elektronnya 4, protonnya juga 4. Maka disebut netral. Paham begitu? Nah, sekarang benda B yang warna pink, warna merah ini. Benda positif. Mengapa? Karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Berapa jumlah protonnya? 1, 2, 3, 4. 4. Berapa elektronnya? 1, 2, 3. 4 dengan 3 banyak mana? 4. Maka benda ini benda positif. Karena jumlah protonnya 4, jumlah elektronnya 3. Kekurangan elektron. Yang ketiga, C. Benda negatif. Kenapa?
Karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Elektronnya 3, protonnya hanya 2. Atau kelebihan elektron. Nah, nanti bahasa kita kekurangan elektron atau kelebihan elektron. Tidak boleh kita menggunakan bahasa kelebihan proton. Kekurangan proton itu nggak boleh. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan alasannya. Yang boleh adalah menyebut kekurangan elektron atau kelebihan elektron. Begitu. Lanjut, aliran muatan. Nah, nanti ini akan kita bahas listrik dinamis, tapi kita harus tahu konsep muatan dulu, aliran muatan. Jadi ternyata muatan itu bisa mengalir ketika benda tadi tidak netral. Bendanya tidak netral, didekatkan maka akan ada aliran muatan kalau dihubungkan dengan penghantar. Nah, muatan mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Perhatikan. Muatan mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Jadi rendah ke tinggi potensialnya. Apa itu potensial tinggi? Apa itu potensial rendah? Ini harus kita pahami. Potensial tinggi artinya jumlah proton lebih banyak, atau benda positif itu potensial tinggi. Jadi benda positif ini potensial tinggi, benda negatif potensial rendah. Potensial rendah berarti jumlah elektron lebih banyak. Dipahami? Dibanding dengan benda lain, bukan dirinya sendiri. Kalau benda bermuatan tadi adalah membandingkan muatan positif dan negatifnya. Nah, kalau di sini nanti yang dibandingkan adalah benda satu dengan benda yang lainnya kalau aliran muatan. Coba kita cek. Nah, ini muatan listrik mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Kita pahami tadi. A dan B, mana yang potensial tinggi, mana yang potensial rendah? Kita analisis dari jumlah proton boleh atau jumlah elektron, atau bisa salah satu. Oke, coba kita lihat dari jumlah proton. Di sini jumlah protonnya berapa benda A? 1, 2, 3, 4. Benda B jumlah protonnya berapa? 1, 2. Elektronnya sama, berarti kita analisis protonnya. Berarti benda A jumlah protonnya lebih banyak daripada benda B. Sehingga benda A potensial lebih tinggi daripada benda B. Atau dengan kata lain, benda B potensial lebih rendah daripada benda A. Sehingga kalau begitu muatan mengalir dari mana? A ke B atau B ke A? A ke B atau B ke A? Ya tentunya dari B ke A, karena dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Nah, begini. Gampang kan? Muatan mengalir dari benda B ke benda A. Terus berikutnya, ini coba kita lihat. A potensial tinggi daripada B potensial rendah. Kenapa? Oh, kita lihat. Jumlah protonnya, yang A3, yang B2. Berarti A lebih tinggi. Salah satu aja. Atau kita elektron juga boleh. A elektronnya 2, B elektronnya 3. Yang lebih tinggi elektronnya berarti rendah. Lebih banyak elektronnya berarti rendah. Lebih sedikit elektronnya tinggi. Lebih banyak protonnya tinggi, potensialnya lebih sedikit protonnya rendah. Maka muatan mengalir dari mana yo? Dari B ke A. Mudah kan? Dari B ke A. Begitu. Kita contoh lagi. Nah, sekarang benda C dan D. Nah, ini hanya proton yang nampak. Gampang kalau hanya proton yang nampak, maka analisis hanya proton. C protonnya ada 3, D protonnya hanya 2. Mana potensial? C adalah potensial yang tinggi. Kenapa? Protonnya lebih banyak. D potensialnya rendah. Kalau begitu muatan mengalir dari mana? Dari rendah ke tinggi. Mana yang rendah? Benda D menuju benda C, begitu. Nah, yang ini sekarang yang diketahui hanya muatan negatifnya atau elektronnya. Benda P ada berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4. Benda Q ada 3 elektronnya. Mana potensial lebih tinggi? Tadi potensial lebih tinggi cirinya apa? Lebih banyak protonnya daripada benda lain, atau lebih sedikit elektronnya daripada benda lain. Yang tinggi berarti yang mana? Oke, berarti yang tinggi yang Q. Kenapa yang Q kok yang tinggi? Karena elektronnya lebih sedikit daripada benda P.
Lah protonnya nggak diketahui, nggak peduli, berarti rendah begitu. Karena elektronnya lebih banyak daripada Q dibandingkan dengan benda lain ya, bukan membandingkan diri sendiri. Oleh karena itu muatan mengalir dari benda mana? Rendah ke tinggi, P ke benda Q. Begitu adik-adik anakku. Nah sekarang terakhir ini aliran muatan. Potensial M dan N. Mana yang lebih tinggi dan lebih rendah? Oke, di sini protonnya sama-sama satu, berarti nggak bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan elektronnya. Di sini elektronnya ada 3, di sini elektronnya ada, di sini ada 4, yang M, yang di sini ada 3. Mana yang lebih banyak? Yang M elektronnya. Tapi ya elektron yang lebih banyak berarti potensialnya rendah. Begitu. Di sini elektronnya lebih sedikit, maka potensinya tinggi. Nah, kalau begitu elektronnya muatannya mengalir dari mana? Dari benda N menuju N. M. Miftahun najah. Sukses, alhamdulillah. Nah, demikian anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari. Demikian anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah bukan? Jadi kita hanya membahas konsep muatan listrik statis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.